akan dilakukan BI. Seperti yang disampaikan oleh Pak Warjio bahwa Pak Peri Warjio menginginkan ditahan di 3,5. Saya yakin Bank Indonesia sudah melakukan analisa dengan kuat. Di samping sebelumnya preemptive action yang dilakukan BI dalam meningkatkan GWM dari 3,5 nanti per September akan ditingkatkan menjadi 9%. Ini langkah yang dilakukan oleh BI untuk menjaga likuiditas di pasar agar bank tetap menjaga fungsinya untuk tetap mempertahankan likuiditas. Ini saya rasa hal yang wajar untuk sementara waktu. Tapi isu yang terakhir terkait dengan adanya rencana kenaikan Pertalite juga pasti sudah dipertimbangkan oleh Bank Indonesia bagaimana langkah-langkah yang akan diambil berikutnya. Baik, untuk kenaikan GWM hingga 9%, BTN menanggapinya seperti apa? Apakah sudah terasa perbedaan yang cukup signifikan di BTN? Bukan hanya BTN, tapi rasanya seluruh perbankan mengalami hal yang sama, di mana GWM membaik, tapi SR agak sedikit terkoreksi. Namun dari sisi likuiditas di Indonesia, perbankan rasanya masih sangat baik. Sehingga masih terjaga di level-level yang masih normal, dan itu kami anggap challenge buat perbankan juga, bagaimana nanti meningkatkan, menstimuli ini menjadi tetap meningkatkan peran-peran perbankan dalam perekonomian. Baik, BI dan juga pemerintah mengakui masih ada risiko kenaikan inflasi ke depan. Lalu perbankan menanggapi kenaikan inflasi ini seperti apa? Apakah ada rencana mitigasi yang akan disiapkan hingga akhir 2022 ini? Kalau dari sisi perbankan, mitigasi risiko kami jelas bahwa inflasi pengaruhnya secara real pertama dari sektor likuiditas dari sisi dana, dari liability side, di mana mungkin ketidakpastian peningkatan suku bunga akan membuat kami harus mengatur dari sisi tingkat suku bunga yang akan kami tetapkan dan termasuk jangka waktu kredit, jangka waktu yang kami ambil dana dari masyarakat. Di sisi aset mungkin kami juga harus berhati-hati dalam dampak kepada kualitas kredit, di mana apabila inflasi mau tidak mau kemampuan masyarakat juga akan berkurang, dan sehubungan dengan kebetulan bank kami adalah bank yang di sisi MBR, kami harus menjaga, memitigasi bagaimana agar kualitas kredit tetap terjaga di masa yang akan datang. Baik, kita akan beralih ke Pak John dari BJB. Pak John, tanggapan dari BJB seperti apa terkait dengan kemungkinan Bank Indonesia akan kembali mempertahankan suku bunga acuan di siang nanti? Terima kasih. Sebenarnya untuk hari ini ya mungkin jam 2 jam 3 nanti BI akan ngeluarin keputusannya gitu ya. Tapi kalau dari seperti Pak Sindu tadi juga jelasin bahwa dari penjelasan Pak Peri selama ini dan dari official Bank Indonesia menyatakan bahwa yang dilihat tuh adalah core inflation gitu, core inflation. Jadi 3+-1 yang target inflasi toleransinya Bank Indonesia itu adalah menilik ke core inflation. Meanwhile, core inflation Indonesia saat ini 2,86%. Artinya masih di bawah midpoint-nya yang 3% gitu ya. Jadi kalau misalnya melihat dari ini dan kemudian juga Bank Indonesia sebenarnya sudah melakukan pengetatan dengan jual SBN sekunder gitu ya, naikin GWM, maka menurut saya sih bila tidak ada kejutan maka hari ini BI mungkin akan stay ya bunganya di 3,5% karena memang menurut Bank Indonesia ini adalah bunga yang paling pas hari ini di level 3,5%. Core inflasi Indonesia juga masih di bawah midpoint-nya target dari Bank Indonesia. Baik, kalau tadi Pak Sindu mengatakan GWM yang dinaikkan hingga 9% ini sudah cukup signifikan dirasakan oleh BTN. Kalau BJB sendiri menanggapi seperti apa? Sebenarnya Bank Indonesia pasti sudah memperhitungkan ya kenapa dinaikin sampai dengan 9%. Karena kalau kita lihat kalau di Bank BJB sendiri kita liquidity masih relatif ample ya, masih cukup baik. Dan kalau melihat juga kenapa Bank Indonesia berani menaikkan ke 9%, karena kita lihat bahwa
ALDPK juga di perbankan Indonesia di bulan Juni, akhir Juni itu masih 29,99%. Jadi kemungkinan setelah 1 September di mana juga naik ke 9%, maka ALDPK itu range-nya mungkin 26 sampai dengan 27% perbankan Indonesia. Which is ini masih di atas level before pandemic yang 23%. Jadi saya rasa sih BJB secara liquidity ample dan perbankan secara nasional juga ample. Mungkin yang perlu diperhatikan, mungkin ada bank tertentu yang tidak merata ya likuiditasnya, itu saja sih yang perlu diperhatikan. Baik.